Kepada imam besar kami yang telah melintasi segala langit, yang dicobai dalam segala hal dan perkara namun tidak berdosa, yang bisa simpatik dengan kelemahan kami sebagai manusia yang tidak pernah mengadili, menghakimi anak-anaknya, tapi yang selalu percaya kepada kami, yang selalu memberi kesempatan kepada nabi yang tidak dihormati di rumah sendiri itu di Nazaret yang dianggap hanya sebagai anak tukang kayu, kepada anak manusia yang dianiaya, yang disia-siakan oleh zamannya, hanya segelintir orang yang mengikuti dia, yang memanggil dia Tuhan. Engkaulah segalanya bagiku. Bagi rasul itu yang diutus dari sorga, yang tidak pernah ada orang pernah ke sorga kecuali dia yang turun dari sorga, kepada yang mulia Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, segala-galanya bagi orang percaya. Kemuliaan, hormat, pujian dan kuasa malam ini kami mendedikasikan untuk kemuliaan nama-Mu. Tak seorang pun di antara kami, siapapun itu yang di depan, belakang, di depan orang, di mata orang, di bawah spotlight, sorotan lampu, maupun yang di balik layar, yang bisa berbangga, bermegah kecuali di dalam apa yang telah Engkau perbuat dan lakukan. Bagi Dia segala kemuliaan, bagi-Mu-lah segala hormat. Terima kasih ya Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu. Tidak ada yang seperti-Mu. Terima kasih Yesus. Sembunyikan kami para hamba-Mu yang melayani malam hari ini di balik salib Yesus. Dan ketika lidah bergetar, profesi maupun malam profetik ini, biarkan pesan-pesan-Mu diterima tanpa melihat hamba yang menyampaikannya. Mereka bisa melihat sampai ke sumbernya, yaitu Engkau yang mulia. Bagi-Mu-lah segala kemuliaan. Bagi-Mu-lah segala kemuliaan. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Kenapa saya terus memberikan kemuliaan kepada Tuhan? Padahal kemuliaan memang sudah miliknya. Hanya jikalau Yesus ditinggikan oleh semua hati, baru akan ada sabda yang mengubah kehidupan manusia. Saya bisa khotbah, tapi satu kelemahan fatal saya manusia tidak bisa mengubah manusia lain. Hanya jikalau Yesus ditinggikan, rohnya dicurahkan. Hanya itu saja. Kita harus melempar mahkota seperti 24 tua-tua yang ada di sorga, yang ditulis di kitab Wahyu, penglihatan yang diterima. Bahwa kita sengaja melempar mahkota, baru setelah itu sesuatu terjadi. Malam hari ini, malam profetik, hanya terjadi sesuatu yang profetik kalau Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Jangan datang karena manusia, jangan melihat manusia, lihat Yesus saja, maka engkau akan diubahkan. Ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun itu, siapa memandangnya akan sembuh dari bisa ular itu. Perubahan hidup hari ini, malam ini, bukan pada performa, bukan pada lagu yang dinaikkan dan khotbah yang disampaikan, tapi kepada hati yang terbuka untuk melihat Dia. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua dengan urapan-Mu. Lakukan mujizat-Mu sekehendak hati-Mu. Segala pujian hormat bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Praise the name of God. Haleluya. Mari silakan duduk. Shalom semua. Wow, saya masuk ke sini langsung terkagum-kagum melihat haus dan laparnya Jakarta, khususnya
Jemaat Gereja Mawar Sharon Favor di Jakarta. Saya tahu bahwa malam ini tidak dipublikasikan, hanya sosial media, dari mulut ke mulut, dari lidah ke lidah. Begini aja seperti ini. Pratanda memang Favor, sudah waktunya harus menembus segala batas, melebar luas. Sudah waktunya kita harus begitu. Amin, Bapak Ibu Saudara, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Itulah sebabnya depan sana yang dulu ada karaoke, sekarang sudah menjadi milik kita. Haleluya. Tinggal tunggu tanggal mainnya, bukan di teater terdekat, tapi di gereja terdekat di hatimu, yaitu Gereja Mawar Sharon Favor ini. Jadi tolong didukung, minggu depan juga akan ada sama-sama impartasi maupun doa, agar ada dukungan daya, dukungan doa, dan dukungan dana juga untuk ke arah situ. Jangan takut, gereja kita bukan gereja yang minta-minta duit. Kita adalah gereja yang percaya 5 roti 2 ikan. Tapi kita percaya hari itu roti boy itu diberkati Tuhan. Memang tidak ditulis sih di Alkitab, si kecil itu yang meminjamkan lunch atau makan siangnya, apa yang terjadi dengan dia. Tapi Tuhan yang saya kenal tidak perlu mencatat di Alkitab, saya kenal sifatnya. Allah tidak pernah berhutang sama siapa-siapa. Siapa seolah-olah memiutangi dia itu karena dia sengaja mengizinkan dirinya lemah, tidak punya apa-apa. Sehingga ketika masuk Yerusalem, sebelum mereka bersorak Hosana, Yesus harus pinjam keledai muda, keledai orang. Bahkan loteng atas tempat dia makan dengan murid-muridnya, 12 orang yang satu akhirnya mengkhianati dia, namanya Yudas Iskariot. Di tempat loteng atas itu, dikontrak pun tidak, disewa pun tidak, Tuhan hanya pinjam ruang makan. Tidak ditulis di Alkitab. Karena Alkitab tidak mencatat semua kejadian itu, nggak cukup semua buku. Tapi Alkitab cukup memberikan kepada kita pengenalan akan Allah, dan Allah yang telah kukenal selama 25 tahun ini, aku tahu dia tidak pernah hutang apa-apa sama aku. Kalau sampai saya pinjamkan sesuatu sama Tuhan, saya nggak perlu imani untuk kembali, itu murahan sekali. Seperti yang seringkali kita orang Kristen lakukan, ayo memberi sama Tuhan, supaya dikembalikan berkali-kali lipat. Tuhan nggak usah diingatkan. Kita ini loh, manusia berdosa ini loh, yang suka minjem lalu lupa, ditagih berkata, iya ya, gua taruh di mana. Tuhan nggak pikun kayak kita. Sepengenalan saya kan Tuhan, 25 tahun ini dia nggak pernah berhutang apa-apa sama saya. Kalau saya piutangi apapun sama dia, saya yang bangga. Seorang raja di atas segala raja berhutang sesuatu kepada saya. Bapak Ibu Saudara, jangan takut soal begitu. Dan malam ini juga saya tidak bicara tentang itu. Tapi saya tahu minggu-minggu ke depan, Favor bulan-bulan ke depan, akan banyak tantangan untuk membangun dan membelah. I want to make sure that you will be Christ partners, atau menjadi partnernya Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya senang sekali melihat begini juga, cepat lambat sudah waktunya Gereja Mawar Sharon Favor ini di Jakarta, yang sudah berdiri sekian lama ini, udah waktunya ada Favor kedua di Jakarta. Amin. Saya nanti tunggu juga tanggal mainnya untuk diumumkan kepada Anda. Saya senang melihat ini. Gereja bertambah. Gereja buka cabang bukan karena ambisi manusia, tapi lihat sekelilingmu sekarang. Coba lihat, tempat ini sudah nggak bisa memadai orang-orang yang haus. Jadi, saya senang sekali, gereja berkembang bukan karena ambisi, tapi karena visi dan multiplikasi. Memang nggak cukup, apa boleh buat, sudah waktunya buka bejana baru. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Prophetic night bukan? Saya harus terus bernubuat. Nubuat nggak harus, demikian firman Tuhan. Seolah-olah seperti orang kesurupan. Nubuat juga bisa bicara sesuatu yang kelihatan di depan kita. Merasakan apa yang Tuhan akan kerjakan di depan mata kita. Kalau Anda melihat pohon ara, Anda lihat bisa tahu tanda zaman. Anda lihat mendung sudah tahu mau hujan. Anda lihat kehausan di kanan kiri ini, Anda tahu sebentar lagi akan terjadi ledakan rohani di Jakarta lewat gereja ini. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Oh, thank you Jesus. Yes. Apa kabar? Sudah makan? Sudah makan? Belum ada yang sudah, ya. Barusan liburan kan ya, bulan Desember, Januari, liburan sebentar. Kemana aja?
Siapa yang ke luar negeri angkat tangan? Siapa yang keluar kota? Angkat tangan. Siapa yang hanya keluar rumah? Nggak apa-apa, angkat tangan sama bangganya. Bukan di mana. Liburan itu bukan di mana, yang penting itu hati kita. Nah, ya puji Tuhan. Dan saya percaya ini Januari kita mau dengar suara Tuhan lebih lagi ya. Saya dorong Anda juga. Jadi saya belum mau masuk menyampaikan firman yang inti. Saya mau banyak ngobrol dulu dengan Anda. Saya dorong Anda buat kebiasaan baik. Setiap penutupan tahun, sebelum pembukaan tahun, ini belum telat, mumpung masih Januari, ambil waktu sekeluarga mengasingkan diri. Saran saya ke Bukit Doa di Surabaya. Nggak jauh kok. Ya, saya pergi ke situ bulan Desember kemarin. Jadi kebiasaan 1 tahun sekali minimal, kita yang jauh pergi ke situ 1 kali aja. Itu Israel terdekat. Anda bisa datang ke sana dan berdoa. Buat apa punya gereja induk yang punya Bukit Doa kalau nggak dipakai fasilitasnya? Itu sama dengan Anda punya asuransi nggak diklaim. Kalau ada, use it. Yang belum pernah pergi, pergi. Tapi nggak harus. Sekarang kalau udah telat, udah mulai sekolah atau kuliah atau kerja, nanti Desember ini ke situ. 1 keluarga doa. Nggak retreat, nggak apa. Jangan datang justru pas retreat. Kalau pas retreat nggak cukup, tempat 1000 kadang-kadang nggak cukup, tempat itu bisa tampung segitu, tapi biasanya lumber-lumber nggak keren, udah banyak sekali orang yang datang. Anda datang pas lagi doa aja ke situ. Different, benar-benar beda. Banyak dengar suara Tuhan. Tuhan mau apa? Di sana wifi-nya kuat sekali. Tapi wifi surgawi. Wifi asli, HP maksudnya, parah banget di situ. Anda telepon atau SMS atau WA harus begini. Kejar wifi di mana-mana nggak dapat. Tapi wifi surgawi cepet downloadnya. Saya ngalamin sendiri. Ini bukan promosi tempat, bukan karena tempat itu keramat. Tapi kalau Anda bayar harga untuk berdoa, meskipun doa juga bisa di kamar. Tapi kalau kaki Anda pergi, hati Anda ikut menyendiri. Itulah sebabnya kenapa Yesus melempar 1 lemparan batu jauhnya. Lumayan jauh loh 1 lemparan batu, tapi tidak terlalu jauh. Saya nggak suruh Anda pergi ke Korea. Nggak semua orang juga bisa ke Israel, meskipun banyak yang akan ikut. Bulan Maret nanti 850 orang ikut sama saya ke Israel. Pendaftaran sebenarnya sudah tutup minggu lalu. Tapi saya mohon-mohonkan kalau nanti masih ada susulan, bisa nggak? Karena visa harus diaplikasikan 1,5 bulan sekarang untuk ke Israel, tidak mudah. If you really wanna go, cepat. Sebelum minggu ini besok, cepat kasih semua berkas-berkas yang diperlukan. Mungkin masih bisa, mungkin, saya nggak berjanji. Tapi nggak semua orang bisa ke Israel, bukan? Tapi selemparan batu jauhnya kan bisa. Mau tahu selemparan batu jauhnya seperti apa? Jika orang dewasa melempar sebuah batu kerikil, sejauh apa? Percayalah nggak sampai lintas benua. Pernah di Bali nggak? Kalau kita lempar di air, ada orang yang mahir sekali dilempar batunya bisa tung. Nggak bisa langsung dilempar sampai ke Laut India. Dilempar sampai ke Eropa, nggak bisa. Tapi selemparan itu juga jauh loh kalau orang dewasa yang melempar batu, lumayan jauh. Yesus melempar, Yesus bukan orang yang lemah. Tubuhnya sehat, tidak pernah terkatakan di dalam Alkitab sekalipun Yesus sakit. Lumayan jauh. Yesus selemparan batu jauhnya, meninggalkan yang lainnya sekalipun murid-muridnya sangat akrab dengan dia menyendiri dengan Bapaknya. You need to do that. Kita harus menjadi gereja yang berdoa. Karena tahun-tahun ke depan adalah hari-hari yang jahat. Motivasi kita bukan takut, tapi iman. Kita mau menemukan sesuatu. Saya bayar harga, saya sibuk juga, saya setir sendiri, naik ke situ. Saya masih ingat kemarin bulan Desember ini, waktu saya sebelum sampai di sana, saya sudah menyembah di mobil saya. Sama anak-anak saya ikut ke situ juga. Mereka bermain-main di belakang, tapi kami sudah mulai menyembah. Belum sampai ke Bukit Doa. Saya sudah menangis di jamaah Tuhan. Lain ya, padahal ada waktunya ketika saya pergi ke situ untuk inspeksi, nggak seperti itu meskipun merasakan hadirat Allah. Tapi ketika hati udah konsentrasi, Roh Kudus pun mengindahkannya. Saya nangis sebelum sampai ke gerbangnya itu, baru naik, saya dilawat Tuhan di mobil saya. Nggak sampai nangis gimana, tapi sudah tahan air mata. Masuk ke goa, wah senang sekali lihat jemaat gereja Mawar Sharon taat.
pada Suara Gembala. GMS Jember ada dari Malang, ada juga dari Jawa Tengah. Tidak ada janjian, semua datang. Mungkin Desember itu penuh deh, sampai awal Januari ini. Orang ke sana melulu, beda-beda. Dari GMS Bandung juga ada yang datang. Sukabumi atau Bandung? Saya lupa, Jawa Barat pokoknya. Wow, saya tanya kenapa di sini? Kami hanya mau berdoa. Wah, luar biasa, saya datang ke sana berdoa dapat banyak. Tuhan bicara begini begitu. A lot of things. When you pray, when you really pray, bukan hanya doa-doa seperti doa makan. Tuhan terima kasih buat makanan minuman ini. Haleluya, amin. Lalu ketika makan kita ragu, tadi udah doa belum ya? Ayo, siapa yang suka berdosa begini? Sama, saya juga. Doa yang gituan, dijawab Tuhan nggak? Dijawab, buktinya Anda setelah makan nggak langsung mati. Tapi Tuhan berharap kalau itu berurusan dengan perkara-perkara penting di hidupmu, doa jangan hanya begitu. Doa harus intentional, sacrificial, harus sengaja, dan harus juga berani bayar harga. Saya nggak mau pakai sopir, saya setir sendiri sama keluarga waktu itu. Sudah nggak tahan rasanya. Kenapa saya nggak pakai sopir? Bisa saya pakai sopir, nggak ada masalah. Cuman saya seperti Petrus gitu loh. Waktu Yesus menampakkan diri 40 hari sebelum beliau naik ke sorga, setelah kebangkitannya, kan mereka sama-sama kembali menjalah. Lalu melihat dari jauh, Yesus, semua orang mendayung perahu, Petrus buka bajunya, langsung masuk ke dalam air, berenang ke sana, padahal sampainya sama-sama. Petrus gegabah kata orang. Bukan. Dia merasa berenang bukan lebih cepat, tapi dia merasa nggak tahan ketemu Tuhan. Itulah sebabnya saya nggak pakai pengemudi, seorang sopir. Saya bilang nggak usah, saya setir sendiri sekalipun capek. Karena saya rasa, saya kalau setir sendiri, padahal sampainya sama-sama. Mungkin kalau pakai sopir lebih cepat, karena mereka lebih mahir. Tapi saya rasa saya harus setir sendiri. Baru puas rasanya mau ketemu Tuhan itu. Memang betul waktu kemarin di situ, saya dapat banyak. I receive prophecies, di bulan Januari sampai Desember ini, ada banyak sekali yang Tuhan katakan, ini Januari, dari semua yang Tuhan katakan di Bukit Doa bulan Desember, 3/4 sudah digenapi. Can you believe that? Saya berkata, Tuhan, rasanya harus isi bensin lagi nih, saya mau naik lagi nih. Saya kira semua nubuatan yang saya terima itu adalah jatah 1 tahun. 1 bulan 3/4 udah genap semua. Makanya dikatakan di Ibrani pasal 11, barang siapa datang pada Tuhan harus percaya dia ada. Dan barang siapa mencarinya, Tuhan memberi upah kepada barang siapa yang mencarinya. God gives reward for those who truly, diligently, intentionally seek Him. Saya nggak berkata Bukit Doa itu lebih keramat. Tidak. Tapi Tuhan memang pilih sebuah tempat untuk kita bisa ke sana, keluar dari bising kota. Jadi bukan Bukit Doanya, tapi memang Tuhan taruh sebuah tempat yang cukup dekat maupun agak jauh untuk kita bisa tempuh sehingga hati kita bisa cerai dengan hiruk pikuk sekeliling kita ketika mencarinya. Dan itu nggak bisa di kamar kita. I want to encourage you. Saya kok merasa saya sedang bernubuat untuk bulan Desember nanti mempersiapkan Anda untuk selalu memulai tahun dengan cara begitu. Mulai tahun itu selalu dengan lutut. Itu beda tahun itu nanti ketika Anda berjalan. Siapa memulai dengan lutut, dia akan berjingkrak-jingkrak seperti lembu lepas, seperti kaki seekor kijang, atau seekor kambing gunung yang mahir yang bisa menari-nari di atas puncak-puncak gunungnya. Siapa yang memulai tahun dengan terburu-buru, tergesa-gesa berjalan bahkan mendahului Tuhan, ujungnya bulan Juni belum Desember udah bertekuk lutut sama masalah. You begin your year, tahunmu, dengan lutut atau dengan kaki? Saya dengan lutut. Sekarang saya menari-nari di atas kemuncak tinggi gunung-gunungku dalam rencananya. Masih Januari sih, masih too early. Saya harus waspada dan hati-hati. Harus terus jalan itu sama Tuhan dekat. Jadi barang siapa yang memulainya terlalu terburu-buru, tergesa-gesa untuk lari, bulan Juni, udah ngos-ngosan. Karena bergantung dengan kekuatan sendiri. Dan ujungnya bertekuk lutut di hadapan masalah.
choose which body part of yours is the most prophetic one to start the year with. Bagian badanmu yang mana yang paling profetik untuk memulai tahunmu dalam kemenangan? I choose LUTUT, lutut. Saya mau dorong Anda untuk begitu. Not so far sih. Jakarta is not far for me. Because I love you, I come. This place not far enough for me. Bahkan pernah sekali terus terang saya ngaku, baru-baru gak lama-lama saya ada sempat terpikir betul-betul secara serius untuk pindah Jakarta. Boleh gak? Gak boleh ya? Ya udah. Tertolak saya. Tapi Tuhan berkata tidak, udah gitu aja. Jangan salahkan saya, marah sama sana. Ya, saya dorong Anda, saya bukan promosi tempat. Karena kita keluarga, Anda gereja Mount Sharon. Kalau Anda datang hari ini berkunjung, Anda bukan dari gereja Mount Sharon, you are also welcome. Untuk bisa makan di sini sekarang. It's okay, we love you, we are one family. Tapi saya bicara kepada Anda, kalau Anda adalah anggota gereja, di dalam gereja yang sama dengan kami. Pakai, use the facility. Use it. Anda tinggal di 101 atau di apartemen yang tinggi dan mahal. Use the facility, pakai gymnya. Tapi gymnya di lantai 7, gua di 77. Ngomong gitu apa nggak malu? Pakai sekalipun di lantai 7. Gunakan tuh library-nya, lobbynya untuk ketemu tamu. Use it. Sometimes God's gifts, not all God's gifts are supernatural. They are the natural God gifts that can draw the supernatural. Nah, semua karunia Allah itu supernatural. Ada yang natural. Tapi kalau kita tahu bagaimana menggunakannya, ada manual, itu bisa membawa perkara supernatural dalam kehidupan kita. Contohnya, Alkitab di tanganmu itu. Berkat natural bukan? Itu buku. If you know how to use it, seperti yang saya sudah ajarkan kemarin ikut live streaming, enggak yang I love my Bible? Oh enggak yang ikut ya, tapi kan ada gerakan itu membaca Alkitab setahun. Dan Anda akan menemukan treasures, menemukan harta karun di dalamnya. Gunakanlah. Amin? Amin. Use the available resources first before you ask for His unseen blessings. Pakai dulu apa yang kelihatan nampak mata di sekelilingmu, 5 roti 2 ikan itu, baru setelah itu berharaplah itu yang gak kelihatan, berkat pada 5.000. Dari mana itu ikan datangnya? Coba pernah perhatikan gak? Membelah roti itu gampang, gak gampang, itu mujizat, itu ajaib. Membelah ikan itu itu gak masuk akal. Coba bayangin, ikan itu dipotong sama Yesus, kepala dan badannya lepas, tiba-tiba yang tinggal badan keluar kepalanya. Yang tercabut kepalanya, keluar badannya. Bisa persis, bukan di tengah, persis putulnya di mana. I cannot understand. God has unseen blessings for you and me. I cannot understand. Dan ikan-ikan itu luar biasa loh. Ini ikan beneran. Kalau dimakan, bukan seperti pernah makan nggak? Daging kepiting, daging-dagingan, bukan daging beneran. Nggak enak lah ya, siapa yang sini pernah makan kepiting yang gede begitu. Sambelnya white pepper, black pepper, apa, aduh lapar. Itu enak sekali, lalu tiba-tiba dikasih kepiting KW gitu. Nggak enak. Mulut udah terbiasa termanja dengan seafood aduhai di dunia. Tiba-tiba kasih yang palsuan. Yesus punya ikan yang dibelah pecah-pecah itu bukan sintetis, bukan kimia. Itu ikan beneran. Pertanyaan saya, itu ikan kok bisa tercipta? Ikan itu bukan dicipta. Ikan itu bertelur atau beranak tergantung ikan apa. Dia harus lewat air dulu untuk bisa besar segitu. Contohnya mujair. Berarti baru setelah itu ditangkap, dibunuh, lalu digoreng, dimakan. Nah ini ikan, bypass semua proses itu. Dia lahir nggak dari telur ataupun dilahirkan oleh induknya di dalam laut, nggak lewat air dulu, dengan semua organnya penuh di dalamnya, bisa semua berkembang tanpa melalui proses tersebut, tanpa digoreng, sudah tergoreng di tangan Yesus ketika terbuka, ketika terpecahkan, terbelahkan. Bisa bayangkan nggak prosesnya? Nggak masuk akal. Let me tell you, God has in store
What your eyes have never seen, what your ears have never heard, what never goes through your mind, Tuhan punya bagimu dan bagiku tahun 2017 ini apa yang matamu tidak pernah coba katakan, matamu. Nggak boleh ngomong gitu ya, itu kalau di Surabaya considered rude, matamu gitu. Ya matamu sendiri ya. Makanya kalau saya baca ayat itu, saya bacanya nggak lihat orang ya. Tuhan punya, tersedia bagimu, Tuhan sudah menyediakan apa yang matamu tidak pernah lihat, apa yang telingamu tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah muncul di dalam pikiranmu, Tuhan sediakan itu. God has unseen resources available for you this year. Tuhan punya panci goreng tanpa minyak, tanpa api. Untuk menggoreng apapun jawaban doa yang kau punya, tiba-tiba ready saja di depan pintu. Tidak ada asap yang mengepul, nggak ada sisa minyak yang hitam yang harus dibuang. Unseen resources. Jangan batasi Tuhan tahun ini. He will do things you think is impossible. Unseen. Tapi Tuhan lakukannya lewat 2 ekor ikan, makanan siang seorang anak cowok. You have to use what's available to you before you ask Him for what's unseen to you. Anda dan saya harus pakai dulu apa yang sudah ada di tangan kita, pada kita, baru setelah itu minta apa yang tidak kelihatan pada mata kita dan belum pernah didengar oleh telinga kita. Ini pesan Tuhan malam hari ini untuk 2017. Saya ini tidak memberi Anda pesan baru. Ini semua pesan yang saya terima di Bukit Doa bulan Desember, tinggal saya tularkan kepadamu. Saya nggak kasih Anda renungan yang dibuat manusia, tapi renungan yang diterima oleh manusia dari Tuhannya. Yang saya terima, makanya saya khotbahkan. Tuhan bicara sama saya, Philip, pakai apa yang ada di sekelilingmu. Talentamu. Setiap hubunganmu. Jangan dimanfaatkan, pakai. Tidak sama dengan manfaat. Kalau manfaat, ini orang kaya, apa yang bisa aku minta daripadanya, apa yang bisa aku dapatkan. Ini orang cantik, aku bisa bagaimana menikmati itu, dan sebagainya, itu manfaat. Pakai itu berarti, ya Tuhan, setiap hubungan yang kupunya ini, aku minta kehendak-Mu jadi. Baik orang yang baru kukenal, atau yang sudah lama bersama dengan aku, keluarga sendiri, atau temanku, bahkan musuhku. Pakai setiap situasi hidupku, pakai hubungan ini, untuk kehendak-Mu jadi dalam hidupku, dan hopefully dalam hidup orang itu juga. Kalau dia mau menerima pekerjaan tangan-Mu. Saya berdoa sama Tuhan tahun ini, agar saya pakai segala yang saya punya. All my knowledge, pakailah seluruh pengetahuanku, pakailah seluruh kemampuanku, waktuku. Tahun ini pakai waktu yang ada. Salah satu doa saya tulis kok. Kadang-kadang kalau kita berdoa ya, setelah kita berdoa kita sendiri jadi tercengang dengan doa kita. Kok bisa ya saya doa begitu? Itu Roh Kudus yang bantu, nggak selalu bahasa roh. Pernahkah Anda berdoa sesuatu, lalu Anda terkejut? Anda kaget. Kok bisa aku berdoa begitu? Bukan berarti pada waktu saya berdoa gitu saya kerasukan, atau nggak sadar diri. Tapi ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada rancangan otakku yang menggiring pikiranku ke situ hingga terciptalah perkataan begitu. Pernah nggak? Pernah nggak? Saya kasih contoh, Anda nyetir nih. Kalau udah biasa rumah kantor, kantor rumah, udah nggak perlu lagi kita perhatikan, kita bisa setengah melamun tetap sampai, bukan? Kita nggak perhatikan lagi detil-detil jalan, di situ ada pohon, ada apa, segalanya. Tapi tiba-tiba seperti ada satu sepeda motor nggak hati-hati, kita ngerem mendadak atau kita menghindar. Kok bisa ada refleks gitu ya? Padahal otak kita nggak merencanakannya. Seperti cepat kita tangkap dan itu reaksional, meskipun pakai otak. Kalau orang tidur nggak bisa reaksi begitu, orang mabuk juga nggak bisa reaksi begitu. Meskipun pakai otak, tapi ini jelas-jelas bukan dari otak. Ini refleks. Pernah mikir gitu? Dalam berdoa juga sama. When you're led by the Holy Spirit, atau Anda berdoa, tiba-tiba keluar kata-kata yang aku tahu tuh pakai otakku, tapi nggak mungkin dari otakku. Paham maksudku? Dan waktu saya berdoa, keluar kata-kata seperti ini. Dear Lord, nah saya catat nih, saya munculin ya. Ini sekarang nih, bukan dari otak saya kan? Saya ingetin lagi aja, untuk ngulang lagi aja, nggak tahu lupa gimana.
Tunggu ya, sabar ya. Ngomong kanan kirinya, sabar. Masih Januari. Saya suatu hari berdoa, saya ucapkan empat doa ini. Setelah saya selesai berdoa, saya minta pause sama Tuhan, sebentar saya ambil HP. Saya nggak berdoa pakai HP. Saya catat semuanya, takut lupa. Tapi waktu saya doakan, saya rasa dekat sama Tuhan. Dan saya rasakan ada kuasa dalam doa itu. Jadi doa dipimpin Roh Kudus, bukan hanya berbahasa roh, berbahasa lidah. Tapi dalam kata-kata pun, kita bisa dituntunnya. Layaknya seorang pengkhotbah kalau berkhotbah. Kadang-kadang saya sendiri nggak sadari kalau saya berkhotbah. Bisa kalimat terakhirnya bisa merema dengan kalimat sebelumnya. Saya nggak atur itu. Bahkan saya nggak tahu loh nih, kalimat berikutnya ini saya mau ngomong apa, saya nggak tahu nih sekarang. Bener nggak tahu? Ini sekarang saya tahu saya mau ngomong apa. Bener nggak tahu? Bener nggak tahu? Ini yang saya rencanakan. Bener nggak tahu? Tapi sisanya saya nggak tahu. Saya catat cepat. Saya tulis begini. Anda boleh catat, silakan mau copy doa saya. Help me. Saya kasih judul help me. 4 doa saya. Setelah pulang begitu doa itu seperti dituntun doa saya pun juga. Help me be healthier and bless my eyesight, hormones, bones, and structures and memory. Saya doakan itu. Tolong saya untuk lebih sehat tahun ini. Berkati penglihatan saya, bukan penglihatan supranatural, maksudnya mata. Berkati hormon kami, saya doa untuk saya dan istri saya. Karena perempuan lebih cenderung hormonnya bisa bermasalah. Tulang, struktur badanku, dan memoriku. Kedua, saya doa, break my bad habits. Such as addiction, ini bukan saya nih, saya doa on behalf, break our bad habits. Saya tidak ada masalah dengan pornografi, video game, smoking, saya tidak ada masalah. Tapi saya berdoa di sini, break our bad habits, such as addiction to pornography, playing video games, and smoking, so that we will not feel like having or doing them again. Patahkan setiap kebiasaan buruk. Itu saya berdoa untuk seluruh jemaat karena saya imam. Seperti kecanduan kepada pornografi, bermain video game, merokok, supaya kami tidak merasa harus melakukan itu lagi baru happy. Yang ketiga, help me use my time wisely for more efficient reasons and higher purposes. Pakailah waktuku, bantu aku, tolong aku untuk memakai waktuku lebih bijaksana lagi, untuk alasan-alasan yang lebih efisiensi, dan untuk tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Tiba-tiba saya berdoa untuk banyak jemaat yang masih kecanduan main video game. Jangan pura-pura, seolah-olah anak muda yang melakukannya. Ada di app-app kita terlalu banyak. Ada banyak orang tua di sini juga nggak bisa lepas dari video game. Dan video game yang sifatnya online game dan sebagainya itu yang harus dibenahi, itu komitmen saudara, itu pelayanan itu. Ada yang harus kasih makan, ada harus terus membangun, ada yang harus kalahkan pulau-pulau tertentu, suku-suku tertentu harus dibantai. Kita harus bangun defense-nya, harus bangun pertahanannya, kalau enggak nanti diserang gimana. Dunia maya, padahal hidup sementara. Bangun aja dunia yang benar sekarang ini dan dunia akan datang. Enough. You should really, dan ada di antara kita yang kadang-kadang mau bebas, di-delete. Tapi nanti ada wifi, di-upload lagi. Percuma, bohongin diri sendiri, itu semua ada di iCloud. Stop playing it. Tahun ini yuk, minta. Saya waktu doa itu rasa banget. We have to use our time more wisely. For more efficient reasons, higher purposes. And then yang keempat, find joy, help me find joy in what I do and bring glory to you. Bantu aku untuk bisa, tolong aku untuk bisa menemukan sukacita dalam apa yang aku lakukan. Dalam apa yang aku kerjakan maksudnya. Dan memuliakan Tuhan. Masalahnya gini loh, banyak di antara kita yang merasa terjebak di dalam kehidupan. Sedikit orang yang melakukan apa yang mereka cintai dalam pekerjaan. Not everybody does what he loves.
Most people do what they must. They have no choice. Banyak orang, gini, hanya sedikit orang yang mengerjakan apa yang mereka sukai. Tapi lebih banyak orang yang merasa terjebak harus mengerjakan apa yang mereka harus kerjakan. Tidak ada pilihan. Maka saya berdoa, waktu saya berdoa itu, saya merasa saya harus berdoa mewakili jemaat bersama dengan jemaat, dan saya tetap harus ajarkan, karena yang doa begini nggak boleh hanya saya, kita harus berdoa sama-sama. Saya doa dulu supaya terinspirasi Anda supaya bisa berdoa seperti ini. Saya berdoa agar kita semua menemukan sukacita dalam apa yang kita kerjakan. Sekolah akuntansi, sekarang pekerjaannya beda sekali. Dulu sekolah hospitality, sukanya masak, cooking segalanya, sekarang ternyata pegang pabrik. Disuruh papanya, pabrik kertas. Apa hubungannya? Ya ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Padahal dia dulu belajarnya itu. Karena krisis, apapun jadi. My prayer, our prayer should be prophetically, Lord, teach me to love whatever I do. Selama itu halal, bukan berdosa, bukan prostitusi, bukan judi. Kalau itu pekerjaan yang sah, percayalah kalau sekarang dipercayakan pada Anda, dan kalau Anda belum berhasil, belum menuai hasil, tentunya tidak bisa. Karena Alkitab berkata, bergembiralah dulu karena Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Karena itu kita harus temukan bahagia dan gairah dulu. Berdoalah, Tuhan bantu aku tahun ini. Secara profetik bernubuat kepada karir sendiri. Berikan padaku hati yang mencintai apa yang kukerjakan, sekalipun aku serasa membencinya untuk melakukannya. And help me to glorify you through this. Memuliakanmu. Amin Bapak Ibu Saudara? Amin? Berdoanya begitu, saya sudah kasih catatannya. Saya berdoa agar Anda bisa betul-betul, sudah catat tadi ya, beberapa doa saya tadi itu. Saya berharap tahun ini menjadi tahun di mana kita bisa mengalami kemenangan yang disengaja. Yang Tuhan katakan pada saya waktu saya berdoa di bulan Desember adalah, tak ada kemenangan yang akan datang kebetulan tahun ini. Bonusnya sudah selesai di sorga, nggak ada lotre itu lagi. You want to win, Anda mau menang, harus disengaja. Dan kemenangan yang disengaja akan berlipat-lipat ganda. Allah akan memultiplikasikannya. Tapi kemenangan pertama harus disengaja antara Anda dan Dia. Harus ada kemitraan, harus ada partnership dengan Roh Kudus. Kita harus berani bayar harga. Nggak bisa begini, aku senang dulu ini baru aku kerjakan. Masuk dulu, dan setiap hari pengakuan iman, terima kasih untuk 5 roti 2 ikan. Pekerjaan yang ku benci ini, sekalipun aku tidak menyukainya, tapi tetap aku masih punya pekerjaan. Dibanding dengan orang lain, meskipun aku membenci ini, tapi inilah 5 roti bagi aku, yang memberiku makan setiap hari. Thank you Jesus. Terima kasih. Bantu aku mencintainya. Ketika Anda mulai mencintai pekerjaan itu, karena pengakuan mulut Anda dengan iman, hati akan nyusul. Nggak percaya? Yakobus berkata, setir atau kekang kuda, setir hidup manusia, itu bukan pada mata, pada lidah. Lidah kemana? Hati ngikut, saudara. Karena lidahlah nahkoda. Disulut setan, api neraka, terbakar hangus seluruh hidupmu dalam kutukan-kutukan. Tapi ketika lidah kita serahkan pada Tuhan, kita mengaku dan bersyukur no matter what. Hati menyusul, dan ketika hati mulai jadi cinta karena dipengaruhi lidah, setelah ada gairah, muncul berbagai macam ide baru. Muncul strategi, muncul creativity. Bukan sebaliknya, berkati aku dulu, aku baru happy. Bless the Lord first. Makanya ada ayatnya, bless the Lord, oh my soul and all that is within me. Bless His holy name. Tuhan kok perlu diberkati itu gimana toh? Tuhan kan punya segalanya. Kalau saya bilang saya berkati Anda dengan sebuah handphone, ya itu berarti Anda belum punya handphone, atau nggak bisa membelinya.
Saya berkati Anda. Kalau Tuhan kita gimana berkati? Satu-satunya cara untuk berkati Tuhan hanya dengan syukur. Karena dia sudah punya segalanya. Ketika Anda berterima kasih, itulah memberkati Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, itu artinya begini loh. Ketika dapat pekerjaan ini, kita berkata, wow, I bless you Lord, I thank you for giving me this job. That's how you bless the Lord. Kalau Anda memberkati Tuhan, berkat itu turun. Hatimu pun menyusul lidahmu. Sehingga akhirnya, Anda menjadi punya berkat Allah dalam pekerjaan Anda. Muncullah tuntunannya, muncullah pewahyuannya, muncullah hikmat-hikmatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. You learn to bless the Lord this year. Bless the Lord for your wife. Istri itu adalah cermin suami. Alkitab sendiri berkata, kita adalah kepala, hai suami. Kalau istri terus kita jatuhkan, apalagi di depan anak, susah bangkit. Saya mau beritahu kepada Anda, ada suami-suami tertentu yang suka jatuhkan istri. Saya ngomong begini, yang istri tutup telinga. Karena harusnya yang istri dengerin saya. Istri tidak boleh terpengaruh apapun kata suami, karena kalau Anda juga punya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tapi suami, saya ngomong dari sisi suami. Kalau Anda mau lihat istri Anda lebih cantik, pujilah kecantikannya. Sekalipun bagi Anda, mungkin bagi sebagian kita, kecantikannya ala kadarnya kalah dengan istri tetangga. Jangan lupa, rumput bisa lebih hijau kelihatannya di tetangga kita. Tapi tolong hitung juga water bills-nya. Kadang-kadang Anda berangan-angan lihat istri tetangga kok cantik sekali, tapi high maintenance. Salon tiap hari 2 kali. Tas harus merek tertentu. Anda harus bersyukur istrimu cantik. Lebih cantik dalam konteks, dalam hatinya lebih pengertian akan dirimu. Mendukungmu. Pujilah itu. Ketika Anda memuji istri Anda cantik, percaya enggak? Istri Anda akan sungguh-sungguh semakin hari semakin cantik. Karena istri yang bahagia lebih mudah berdandan. Istri yang berbahagia lebih ceria dan susah tua. Istri yang berbahagia lebih bisa memperhatikan dirinya. Belum lagi memperhatikan Anda. Whatever you prophesy will come back to you. Apa yang kau nubuatkan akan kembali kepadamu. Suami juga sama. Istrinya bodoh-bodohin terus. Papa sebelah situ bisa kasih ini dan itu. Papa kok gak bisa kasih aku apa-apa. Jangan lupa. Tapi papa di sebelah situ bisa kasih ini dan itu. Tapi kamu bukanlah satu-satunya. Minimal dia gak pandai kerja, pas-pasan paling bisa bayar bill ini dan itu. Paling tidak dia setia kepadamu. Bapak ibu saudara, kepada ibu-ibu, kalau Anda terus bodoh-bodohin suami, rendah-rendahkan dia. Anda yang nuai kok. Suami Anda juga tidak akan, karena dibutuhkan seorang istri. Bukankah ada pepatah berkata, di balik seorang suami yang berhasil ada istri yang mendukungnya. Dengan kata lain, kalau istri tidak mendukungnya, suaminya semakin gak berhasil. Kalau gak berhasil, Anda juga ikut gak berhasil. Whatever you prophesy will come back to you. Akan kembali kepadamu. Hati-hati gunakan mulutmu tahun ini. Tuhan bicara kepada saya dengan jelas sekali, you be careful. This year, you have to speak blessings into beings. Blessings will not come knocking at your door. Berkat tidak akan datang mengetuk pintumu. Kamu harus ciptakan seperti kejadian pertama, jadilah terang. Bapak ibu saudara tahu nggak, ayat 1 kejadian itu profetik sekali. Anda tahu ketika Yesus berkata jadilah terang, kok bisa Yesus? Yohanes 1 berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Firman di situ bicara soal rema, spoken words atau firman yang diucapkan. Ketika Yesus dalam kuasa Roh Kudus yang melayang-layang di atas permukaan air ketika bumi belum berbentuk dan hampa, dia berkata apa yang pertama nomor 1? Jadilah terang. Ketika dia berkata jadilah terang, kejadian mengucapkan sesederhana itu hanya 1 ayat, lalu lanjut berikutnya. Jadilah hewan, tanaman, dan sebagainya sebelum dibentuklah manusia pada hari ke-6, lalu hari ke-7 hari Sabat.
is not as simple as that. Not as simple as that. Speaking kayaknya gampang ya Tuhan ya. Jadilah terang, boom, langsung jadi, selesai. Ngapain 1 hari? Kadang-kadang pernah mikir nggak? Loh kok Tuhan malas sekali, kok cuma 1 hari aja jadilah terang lalu istirahat besok. Itu sama dengan orang baru masuk kantor, baru beres-beres 1-2 halaman, ngopi. No, jadilah terang itu kompleks. Bernubuat itu nggak bisa sekali. Saya lagi ajarkan nubuat dari sisi nubuatan orang percaya, bukan nabi. Anda bukan nabi, sebagian besar di sini bukan nabi. Ada 1-2, tapi bukan semua. Tapi Anda semua bisa menjadi umat yang profetik. Anda semua bisa bernubuat. Paulus pun ajarkan, ada karunia nubuatan yang betul-betul dimiliki exclusively oleh para nabi. Dan itu ada, memang itu bagi mereka adalah karir, itu panggilan, itu bagi mereka adalah spesialisasi. Tapi bukan berarti hanya nabi yang bisa bernubuat. Umat yang profetik harus bisa menubuatkan hidupnya sendiri, karena kita pun punya Roh Kudus. Dokter juga punya spesialisasi. Semua dokter tahu, dokter umum tahu gimana mengobati masalah-masalah umum. Ya kan? Tapi ada dokter yang memang super spesialisasi di satu area. Nabi begitu. Kita nggak harus semuanya super spesialisasi. Kemungkinan besar kita nggak membutuhkan karunia yang exclusively dimiliki Nabi. Hidup kita itu nggak berada di konteks kita membutuhkan karunia-karunia yang begitu rupa. Jadi nggak perlu iri dengan karunia orang lain. Karunia orang lain itu ada kebutuhannya. Ada orang diurapi dengan karunia Nabi kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja. Itu karena ada nabi-nabi yang memang dipanggil Tuhan untuk bicara kepada Perdana Menteri, kepada Presiden. Anda nggak perlu, Anda nggak di konteks itu, konteks Anda sehari-hari. Kemungkinan besar, sebagian besar super spesialis di dalam dunia medis tidak akan dibutuhkan oleh rakyat secara umum. Kebanyakan dokter umum pun sudah selesai, sudah jadi. Itulah sebabnya Anda nggak perlu merasa harus seperti nabi tertentu peka begitu baru Anda bisa bernubuat. Di dalam konteks kita sehari-hari, mungkin cukup bisa mengerti bagaimana bernubuat sesuai dengan firman dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu cukup powerful loh buat keluargamu. Amin. Let there be light. Jadilah terang. Itu nggak sekali doang. Do you know bahwa light, lampu, cahaya itu sebenarnya berwarna-warna. That day God created colors one by one. Makanya seharian, kalau kita hari ini ceklok masuk kerja 8 jam. Tahu kalau cahaya itu diputar cepat, semua warna jadi cahaya putih. Makanya itu ada yang namanya rainbow. Itu satu cahaya, kelihatan semua warna. That day God was painting. Saya seorang seniman, jadi saya ngerti sekarang. Dulu saya nggak pahami sebelum saya melukis. Saya lihat abstrak nih, abstrak ya. Saya lihat gini aja semua orang bisa. Coba. Gambar, kalau gambar yang realis, yang orang beneran gitu, susah. Sekalipun Mona Lisa nggak ada alisnya juga susah gambar. Nggak tahu kenapa itu barang mahal. Coba ya, abstrak itu, abstrak ya. Anda gambar, wah gini aja siapa nggak bisa. Coba ambil kuas, Anda langsung bingung pertama-tama, kuas mana? Warnanya pakai apa? Bahannya apa? Minyak, akrilik, krayon, apa? Ketika Anda lukis, merah, itu udah bagus nih. Pakai air atau enggak? Kebanyakan air, terlalu encer. Setelah selesai, Anda sudah happy, kering. Loh kok tipis? Kelihatan kanvasnya nggak bagus itu loh, nggak nyala. Nggak bisa keluar warnanya. Ada kasih lagi ketebelan. Bingung. Baru tahu, oh untuk keluarin warnanya, kanvasnya dihitamkan dulu. Dihitamkan dulu. Supaya nanti taruh merah, merahnya nyala. Ya kan? Kalau pink, merah muda taruh di putih,
langsung jadi rasanya lemah. Tapi taruh di backgroundnya yang gelap, taruh merah muda, keluar romantisnya. Contohnya ini saya kasih dasar aja. Hari itu Tuhan ciptakan color. Dia lihat, dia ciptakan hijau, dia ciptakan biru, dia ciptakan kuning. Dia sebut biru blue, dia sebut kuning yellow. Ya, itu bahasa manusia sih, itu bahasa Inggris, tapi pokoknya begitu. Nah, lalu dia pikir begini, sekarang biru dan kuning kucampur jadi satu, keluar apa? Ungu, bukan. Hijau. Anda pernah bayangin nggak? Hijau Anda campur sama putih, keluar apa? Hijau muda. Kalau putihnya lebih banyak, lebih kecenderungan kuning. Taruh biru lagi, kembali hijau semula. Amazing, diputar-putar. Ini campur ini, warna. Bukan cuma merah, putih, hijau, di langit. Bukan cuma itu dicampur-campur. Cuma ada warna yang tidak terucapkan, hanya seniman profesional yang tahu. Dan itu campur di abstrak. Kelihatan gampang, coba cat. Akan pucat kalau Anda cat. Kalau bukan orang profesional. That day God was painting. He was prophesying blue to be blue. He was prophesying red to be red. Satu persatu detil. Sehingga dot-dotnya kemudian ketika dia ciptakan hewan, tersedia segala warna. Kuda laut contohnya. Dot-dot birunya sini, dikelilingin kuning di luarnya. Itu semua diciptakan hari pertama. To color, second creation, third, fourth day, fifth day. When God prophesied, He kept speaking into being, dicampur terus, disiplin selama 8 jam katakan. Satu persatu. Prophesying must not be lazy. You have to come every day to your workplace. Pergi ke tempat kerjamu dan berkata, terima kasih Tuhan, aku bernubuat di dalam nama Yesus. Aku akan mendapatkan hikmat yang baru. Aku bernubuat bahwa aku akan sabar terhadap klien-klienku. Aku bernubuat terus. Kelihatannya gampang, let there be light. It's a whole day of work, of prophesying. Tahun ini, 365 hari, beratus-ratuslah bernubuat untuk apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Jangan malas. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Remember, ini yang Tuhan katakan. At the tip of your tongue, di ujung lidahmu, terletak kuasa mencipta. Tak semua orang tangannya gifted untuk pegang kuas, tapi setiap lidah gifted untuk mencipta. Pastikan kau gambar dengan benar, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah. Start speaking your blessing into being. Mulai ucapkan berkatmu, mulai ucapkan dan mulai setiap hari mengutarakan berkatmu lewat lidah bibirmu. Karena ada kuasa pada lidah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Paham ini? Paham? Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Cara mengucapkan terbaik itu bagaimana? Tahu nggak? Saya menemukan bahwa ucapan saya mulai tidak ada kuasanya pada diri saya sendiri ketika saya sudah mulai jarang mendengar. Ternyata THT itu Tuhan yang ciptakan, telinga, hidung, tenggorokan. Itu berhubungan. Ketika Anda mulai hanya ucapkan, tidak isi peluru. Pernah lihat tembak yang tidak ada pelurunya, pistol, cuman bunyi ceklak, ceklik, ceklak, ceklik, ceklak, ceklik. Banyak orang lidahnya hanya ceklak, ceklik, ceklak, ceklik, tak punya kuasa. Karena itu sebelum saya berbicara, tiap hari, tiap pagi, saya berbicara ke Tuhan dulu. Lidahku kupenuhi dengan kuasa. Hal pertama yang saya lakukan setiap pagi bangun tidur adalah tidak bangun dari ranjangku. 40 menit
kepala masih ada di bantal, saya berbahasa lidah non-stop. Itu kebiasaan saya sejak 25 tahun yang lalu. Kurapa-papa, saya berbahasa roh. Saya berbahasa roh. Tiap hari, tiap pagi. Karena apa yang Tuhan taruh di dalam diri saya, itu banyak. Tapi yang harus keluar tiap hari, ditentukan lidah. Karena itu lidah saya serahkan. Anda pernah lihat vending mesin nggak? Di sini ada tulisannya, kalau contohnya dulu saya sekolah, $1 tekan, hebat tuh robot di dalamnya, seperti lidah bentuknya. Dia bisa ambil persis yang saya tekan. Saya masukkan koin, saya kasih feeding dulu, kasih dia suap makan koin yang dia mau, lalu dia bisa naik ke atas, ambil persis minuman kalengan yang saya mau. Saya uji nih, ini mungkin kebetulan. Saya masukkan lagi, ada coklat chips di situ. Sekarang pun di Bali sandal pun dijual, ada di situ, luar biasa. Lalu ada barang-barang elektronik segalanya, keren juga. Lidah kita kayak itu, yang pilih yang mana yang diturunin hari ini. Berikan pada kami makanan kami sehari-hari. Give us our daily bread. Our tongue yang menentukan yang mana yang hari ini mau diturunkan. So, ketika saya di vending mesin, saya tidak selalu mau cookies. Ketika saya di vending mesin, saya nggak selalu mau minuman kaleng. Ketika saya di vending mesin, tidak selalu saya butuh sesuatu itu melulu. Apa yang saya butuhkan? Saya sediakan. Saya taruh semua di surface. Saya berbahasa lidah, ya shananama setiap hari. Setiap pagi saya berbahasa roh. Ketika saya berbahasa roh, seolah-olah Tuhan sudah sediakan semua di permukaan. Semua sudah diturunkan. Semua sudah dinaikkan ke permukaan tadi yang ada di dalam roh saya. Saya kasih contoh. Dalam perjalanan Anda dengan Tuhan, pernahkah Anda menasihati seseorang contohnya? Ketika Anda nasihati, Anda terkejut. Kok bisa ya keluar kata-kata itu? Anda bahkan bisa terkagum-kagum dengan perkataan sendiri. Atau dengan keputusan sendiri. Ketika Anda memutuskan, Anda kaget. Kok bisa ya saya memutuskan begitu bijaksana seperti Salomo ketika ada 2 orang wanita rebutan satu bayi? Itu Salomo nggak rencanakan malam sebelumnya. Dia hanya datang ke kantor hari itu, karena dia raja, dia harus mengadili umatnya. Perkara-perkara terlalu susah, harus ke raja. Hari itu, pokoknya dia datang ke kantor dalam keadaan ready spiritnya. Zaman itu belum ada bahasa lidah. Jadi pewahyuan masih terbatas. Dia bahkan belum tahu Kristus, belum tahu tentang hidup yang kekal. Zaman Salomo belum tahu bahwa orang setelah mati bisa masuk ke sorga, belum tahu itu semua. Tapi dengan pewahyuan yang terbatas, dia berserah. Tiap pagi dia datang ngantor, dia ngantor dalam keadaan spiritnya ready. Ketika ada kasus di depannya, dia solve begitu. Saya yakin Salomo pun tercengang, kok bisa ada hikmat kayak begitu. Ya, saya pernah sekali ketemu sama satu orang ini nggak selesai masalahnya, saya ucapkan satu kalimat, dia dapat jawaban, dia kaget, saya terlebih lagi, kok bisa keluar kata-kata gitu? Do you know that? Actually, something in you has gone to heaven and pick it up and store it in your spirit. Do you know that? Ada satu ayat. Ayat itu bunyinya begini. Tak ada seorang pun yang pernah turun, yang tidak pernah ke sorga. Tidak ada seorang pun yang pernah turun dari sorga, kecuali dia yang datang dari sorga. Coba, saya ini agak bingung dengan bahasa Indonesianya. Saya kira saya sudah menguasai seluruh Alkitab, ternyata ya belum. No one has gone to heaven unless he who has descended from it. Tak ada seorang pun pernah ke sorga kecuali dia yang turun dari sorga. Oke, wait a minute. Itu di Perjanjian Baru. Waktu diucapkan itu, Yesus belum kenaikan Isa Al-Masih.
kok bisa dikatakan dia turun dari sorga? Saya mau beritahu, itu kuncinya ketika dia berkata, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Yesus punya communion dengan Bapa begitu dekat. Tiap pagi dia sembahyang, murid-muridnya bangun, cari di mana subuh-subuh dia sudah menghilang. He has a habit, our Savior, in his earthly life to always be in his Father's presence. He has a habit every morning to get something from heaven. Untuk mendapatkan sesuatu dari sorga setiap paginya, sekalipun dia anak Allah. Saya mau dorong Anda untuk memulai tahun ini dan memulai setiap hari dalam communion, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Every morning, He is the first one I greet. Setiap pagi, saya selalu sapa dia dulu. Saya selalu simpan di dalam diri saya apa yang nanti akan berguna. Bapak, Ibu, Saudara, saya tiap hari, waktu pergi kerja atau kemana-mana, saya ada simpan di permukaan, di vending machine, apa-apa yang mungkin aku butuhkan. My tongue has gone to heaven every morning and get something for the day. Amen. That's why speaking in tongues is very important. Lalu saya jalani hari saya, tiba-tiba menghadapi masalah. Ketika menghadapi masalah, saya tenang. Apapun masalah yang saya hadapi, siapapun yang saya temui, saya tahu bahwa Tuhan sudah memberikan saya unseen resources in me. Kadang-kadang saya belum tahu saya mau ngomong apa sama orang itu yang utarakan masalahnya ke saya. Kadang-kadang saya nggak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi the moment I open my mouth, detik di mana saya buka mulut saya atau membuat sebuah keputusan, Tuhan beserta. Karena pagi harinya saya sudah taruh di display apa yang saya butuhkan hari itu. Dan kalau saya lihat kembali ke belakang, semua yang Tuhan sertai setiap hari, tak terlepas setiap pagi, dia menaruh di dalam roh saya apa yang akan saya butuhkan. Tiap hari Bapak Ibu Saudara. Setelah saya berbahasa lidah, saya ambil Alkitab, saya baca, saya terima pelurunya. Supaya nggak bunyinya ceklek, ceklek, ceklek. Saya harus isi ulang. Isi pulsa. Ini kayu bakarnya. Saya masukkan di dalam sini semuanya. Saya masukkan seluruhnya di situ. Saya masukkan di situ. Lalu ketika semua saya makan, pokoknya saya makan, ngerti nggak ngerti saya makan. Kayu bakarnya di sini. And tiap pagi saya sulut dengan api. Rama papaya shananama. Tiba-tiba ada kayu-kayu tertentu yang disediakan. Ini dan itu yang kamu butuhkan sampai kamu tidur nanti. It's amazing. It's amazing. Kadang-kadang di tengah-tengah perjalanan hari itu, saya bisa merasa seperti deja vu. Datang satu orang, saya merasa rasanya kok pernah terjadi ya. Padahal nggak pernah ketemu. Pernah sekali orangnya ketemu sama saya, ngomong begini begitu. Sampai separuh saya beritahu, berhenti ngomong. Saya yang lanjutkan. Dia kaget, kok Anda tahu masalah saya? Saya nggak tahu. Tuhan yang beritahu saya pagi hari ini. Ternyata Anda orangnya. It's amazing. You need to pray for the Lord's resources, unseen resources. You need to be able to get it. The Lord will not move your tongues to pray. You need to move your tongues to pray. Speaking in tongues, berbahasa roh, bukan kesurupan. Aku tidak bisa hentikan. Itu bukan Roh Kudus. Anda harus gerakkan. Siapa suka untuk menggunakan lidahnya akan menuai buahnya, kata Alkitab. You have tongues. Dan kalau Anda sudah menerima karunia berbahasa lidah, tiap pagi pakai. Kemarin aku makan firman. Pagi ini Tuhan, aku minta apa-apa yang kuperlukan dalam bentuk hikmat, dalam bentuk keputusan, dalam bentuk pewahyuan, dalam bentuk pembelaan, penyertaan. Tuhan tolong taruh di etalase vending machine itu siap untuk jatuh di dalam hariku, di dalam perjalananku. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya ganti baju, keluar dari rumah saya. I'm ready. I'm ready. I'm just so ready. Kemanapun saya pergi. Lalu dalam perjalanan di pesawat, duduk sama istri saya,
pergi ke Singapura, pulang Taiwan saya langsung ke Singapura, ada urusan. Di sebelah sana duduk satu orang, saya mau istirahat. Dia ngajak istri saya ngobrol terus, seorang tante-tante umur 75 tahun. Saya orangnya mau privacy, mau istirahat, kadang-kadang hanya bisa tidur di pesawat. Tidur. Tapi Roh Kudus bilang, kasih saya kepekaan, jangan tolak dia. Perhatikan dia. Tiba-tiba saya bisa peka sama orang, nggak tahu dari mana kepekaan itu. Ada suara beritahu saya, ada tuntunan, perhatikan dia. Istri saya memang orangnya suka nolong orang. Ternyata ditolongkan tante itu, masukkan chip teleponnya. Dia nggak bisa salah masukin, umur 75 ke luar negeri sendiri. Fashion sekali. Udah oma-oma, lalu dimasukkan, dia ngobrol-ngobrol terus selama perjalanan, ngobrol, ambil bagasi juga kami tawari, mau dibantu enggak, waktu sampai di Singapura. Cerita demi cerita, akhirnya dia bilang, kerjaannya apa? Nyo, saya dipanggil Nyo. Kalau Anda tahu orang Surabaya Nyo itu artinya apa ya di sini? Apa? Anak kecil gitulah, sekyah gitu ya. Hey little boy gitu ya. Oh saya pendeta. Oh saya dipukul sama dia. Tante-tante tapi kuat pukulannya. Kenapa? Kamu ternyata pendetanya anakku. Pukul pun anakku. Anakku itu pergi ke gereja Mawar Sharon kan? Iya. Katanya pendetanya ganteng. Sorry bukan. Malu aku. Saking jarangnya pendeta yang ganteng. Siapa tahu ada pendeta ganteng yang lain, ya kan? Roh Kudus beritahu sama saya, perhatikan dia. Sama istri saya dituntun dengan suara, perhatikan. Udah, selesai, bye-bye, dadah. Terakhir diberitahu, tante ini gak suka orang Kristen. Benci pendeta. Nggak mau ke gereja, anaknya berdoa. I'm glad. Setelah kejadian itu dia berubah pikiran, bahwa nggak semua orang Kristen buruk, nggak semua pendeta sombong. Dan hari itu dia diajak sama anaknya, intinya mau diajak ke gereja dan juga bahkan mau pergi ke Israel nanti. Kalau saya tidak taruh di vending mesin dulu satu kaleng namanya keramahan yang disediakan Roh Kudus pada saya, itu bukan karena kebaikan saya. Orang asli saya begini, tante sebentar ya saya mau tidur. Orang asli saya. Tapi pagi itu Roh Kudus sudah taruh di etalase, di kacanya vending mesin itu. Keramahan ini untuk tante itu. Saya nggak tahu, tapi pagi-pagi saya sudah siap. Sekalipun pagi-pagi ke airport, saya sudah berdoa dulu jam 4. Saya pergi ke sana, udah disediakan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ketemu siapa, perbuatan supranatural maupun yang natural sekali. Perjalanan hidupku hanya bisa di garis satu garis, hanya satu kesaksiannya. Aku dituntun Allah hari itu, sepanjang hari itu. Itu semua dimulai dengan lidah. I use the available resource. Saya tidak minta Roh Kudus gerakkan lidahku, saya yang gerakkan. Oh, bahasa roh, bukan diajarkan. Saya terima tahun 95. Bahasa roh. Sekalipun saya terima tidak diajarkan, saya nggak les loh, bener loh. Ini les di mana bahasa rohnya, nggak ada. Tapi setelah saya menerimanya, tetap dalam kuasa saya untuk menggunakannya. Lihat sekarang saya bicara bahasa lidah. Oh, saya bisa hentikannya. Ini saya bicara lagi. Ini doa. Saya bisa hentikannya. You use first. Kalau mau dituntun Tuhan, pakai dulu. Secara profetik ini beritanya. Profetik, sebagian besar karunia profetik di dalam kendali kita. Banyak salah paham tentang kata profetik ini hanyalah para nabi yang peka. Profetik ini adalah perkara yang surgawi. No, here is the key. Whatever is prophetic, pasti ada available resources yang sudah ada pada Anda. Use that first, 5 roti 2 ikan. And your life will be prophetic. Everywhere you turn, the plan of God. Ke kiri kanan, ku lihat saja semua rencana Allah. Anda mau jalan dalam rencana Allah nggak hari ini? Tahun ini hanya 365 hari, kurangi sekarang tanggal 21.
Sudah habis berapa hari? Saya mau 365 hari. Kiri kanan kulihat bukan pohon cemara tapi rencana Allah. Tahun ini saya nggak mau sia-siakan satu hari pun. Every day saya mau dituntun sama Roh Kudus. Kemanapun saya pergi. Karena itu setiap hari ini tugas saya. Saya tidak kembalikan kunci kepada Tuhan. Kunci kerajaan surga sudah di tanganku. Apa yang kuikat terikat, apa yang terlepas akan dilepas. Karena itu aku akan menggunakan sumber daya yang sudah available, yang sudah kumiliki. Lidah contohnya tiap pagi, aku sapa dia dulu. Telinga dan mata saya baca Alkitab, isi peluru. Tiap hari. Lalu sisanya, the unseen guidance of the Holy Spirit will be available to me. Saya berdoa di dalam nama Yesus, agar tahun ini Anda dapat tuntunan. Tugas saya di kebaktian ini adalah membuat the prophetic become so simple. Saya bisa sekarang membuatnya begitu rumit, Anda pulang berkata, wow, Pastor Philip itu prophetic sekali. Apa gunanya buatmu? Tapi kalau saya menaruh cookie di shelf yang terendah, setiap anak kecil bisa menggapainya dan memakannya. I want to make the prophetic available to all. Pada semua. Start with your tongue. Start with your tongue. Bisa? And you will see there are many miracles to come. And miracle tidak harus berkat materi. Dituntun Tuhan. Wow. Indah luar biasa tuntunannya. Tidak semuanya berkat materi, tapi termasuk berkat materi juga. God will bless you. God will bless you. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oh, haleluya. Siapa di sini belum menerima karunia berbahasa lidah, angkat tangan. Ya, angkat tangannya. Bisa minta loh. Angkat aja. Jangan diturunkan dulu, nggak usah terlalu tinggi supaya nggak capek terlalu dini. Ya, segini aja. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Setelah saya berdoa, saya ajak lihat Anda yang lihat kanan kirinya ada orang yang angkat tangan. Saya minta Anda kelilingi orang itu. Ya, dan mulai doakan dia. Bisa? Nggak usah malu ya. Ayo. Dan nggak bisa altar call, tempatnya nggak ada. Termasuk yang di luar sana, nggak ada jarak dalam hadirat Allah. Kalau ada yang angkat tangan, saya minta kanan kiri, jemaat favor, ini kan jemaat sendiri, apalagi jemaat CG, jemaat connect group, mulai keliling. Kalau laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, jangan aji mumpung. Yang Anda bisa jamah dengan sopan, supaya dia nggak bingung. Pegang aja tangannya sininya, salah satu. Ya, doakan dia. Mulai berdoa. Minta sampai Tuhan memenuhi dia. Kita butuh resources, kita butuh sumber daya ini. Kita butuh tool ini. Bukankah bahasa lidah itu karunia? Kita berdoa agar sampai mereka dipenuhi Roh Kudus. Semua berdoa. Jangan berhenti. Terus berdoa. Roh Kudus akan menulari. Jangan berhenti, doa. Saya berharap semua orang bisa bahasa lidah. Saya berharap semua orang terima karunia. Semua orang seperti saya bisa berbahasa roh. Itu berguna. Doa di dalam bahasa roh adalah doa untuk masa depan, untuk yang belum terjadi. Itu perlu. Doa tahun ini tuntunan Roh Kudus diberi. Doakan sampai penuh dengan Roh Kudus. Oh,
sampai semua kepenuhan dengan Roh Kudus. Oh Ramaya Sandalamaya Sandalamaya Sandalamaya. Oh Ramaya Sandalamaya. Berdoa sampai semua dipenuhi dengan rata. Semua dipenuhi dengan rata. Mari semua berbalik badan menghadap ke depan. Mungkin kita jarang melakukan ini. Saya yakin sekarang lebih banyak lagi yang sudah diberi keluhan karunia berbahasa lidah. Bukankah bahasa roh salah satu karunia Korintus itu? Angkat kedua tanganmu. Nggak usah bergantung dengan musik main pelan aja nggak apa-apa. Ada satu hal yang perlu lebih di tempat ini, bukan hanya baca Alkitab, tapi berbahasa lidah. I believe, salah satu karunia akan sangat mewarnai dan memberkati hidupmu tahun ini dengan pimpinan roh. Tetap diangkat tangannya. Roma 8 berkata, saya baca satu ayat, kita belum baca Alkitab tadi. Roma 8:14 bunyinya, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saya ulang, semua orang, bukan terkecuali siapa, yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jikalau Anda anak, Anda juga ahli waris.
berarti Anda juga dapat pimpinan Roh Kudus. Mari kita lakukan satu hal. Kita berbahasa lidah bersama-sama untuk membuka tahun ini secara profetik, baik sebagai gereja maupun secara pribadi, dari ujung ke ujung. Bukan untuk orang lain dengar antara engkau dengan Tuhan. Sebab sekarang sudah banyak yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Sekarang gunakan. Berbahasa roh, minta tuntunan. Minta tuntunan, ada urapan korporat. Minta tuntunan sepanjang tahun. Minta tuntunan besar sekarang. Nanti di rumah masing-masing setiap pagi berbahasa lidah, baca Alkitab. Tuntunan per hari. Tapi sekarang urapan korporat. Sekarang kita berdoa sebagai satu gereja, minta tuntunan besar. Mari kita semua berbahasa roh. Jangan ada yang menahan. Jangan berhenti sampai saya mengatakan berhenti. Ayo semua bersyafaat untuk kehidupannya sendiri. Semua, jangan ada yang tidak. Saya percaya semua sudah menerima tadi waktu didoakan. Dari ujung sampai luar sana, sampai yang antri yang nggak bisa masuk, semua berbahasa roh. Bring us into the depths of the Holy Spirit, bahwa kami masuk ke dalam kedalaman rohmu ya Tuhan. Kami tidak mau hanya berada di tepi pinggiran, bermain-main acak-acak dengan kaki saja air itu. Kami mau menyelam, kami mau masuk lebih dalam lagi dalam penggenapan firman. Semua berbahasa roh, semua berbahasa lidah. Sampai Tuhan wahyukan tugas-tugas yang harus Anda emban tahun ini. Sampai Tuhan gantikan pengurapan lama dengan urapan yang baru kini. Don't stop. Oh, don't stop. Seperti doa-doa orang Korea ketika mereka doa dan minta sama Tuhannya. Jangan kalah. Urapan doa ada di sini. Semua berdoa. Kurama bapa tagaya sana. Kurama mama. You can pray louder. You can pray louder. Anda bisa berdoa lebih keras lagi jumlah di sini. Mari kita dengungkan lidah kita, menuai buahnya. Untuk kerajaan Allah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga, di Jakarta seperti di sorga. Rama bapa tagabaya syakabata gabaya paralabata gabaya se. Sikabata gamaya sana namata gamaya sana namaya mara. Orabata gabaya sana namata gabaya sana namara. Oramaga mata gamaya sana namata gabaya sana namara. As you pray in tongues, receive your grace, new grace and mercy. Sambil Anda berbahasa lidah berdoa, terimalah kasih karunia yang baru atasmu. Pray. Something is happening. Sesuatu sedang terjadi. Di dalam dirimu sesuatu sedang terjadi. Panggilan Tuhan diwahyukan, dinyatakan. Sehingga masuk dalam dimensi profetik. Dimensi the prophecy of the Holy Spirit of Jesus. Haleluya. Rapakaya namaya shana nama. Orama kapata kapaya barapata kapaya shana nama takamaya marala mata kapaya shana nama rama. Orama kapata kapaya shana nama takamaya mata kapaya shana nama takamaya barapa. Orama takapaya shakata kapara mata kapaya shana nama takamaya barala mata kapaya se. Dinamata mata kapaya shakata mata kapaya barala mata kapaya bara. Inamara mata kamaya shana nama takamaya barala mata kapaya shana nama. Inamara mata kapaya shana nama mata kapaya shana nama bara. Prakara mata kapaya shana nama mata kapaya shana nama. Ora mata kapaya shana nama mata kapaya mata kapaya bara. Ora mata kapaya shana nama mata kapaya shana nama bara. Ora mata kapaya mata kapaya shana nama bara. Terus sambil berdoa, stamina rohani Anda akan bertambah.
Saya melatih mengimpartasi kepada Anda stamina yang baru yang belum pernah Anda miliki. Berdoa seperti yang Tuhan lakukan ketika dia melawat Korea. Dia lawat dengan gerakan doa-doa. Jakarta butuh itu. Kita tidak tahu apa yang menunggu kita di depan kita. Doa harus terjadi, kebangunan rohani doa dulu. Sebelum terjadi kebangunan rohani yang lain. Sebelum terjadi tanda heran dan mujizat. Peningkatan perbuatan ajaib Tuhan. Tuntunan, munculnya rasul, nabi, penginjil, guru dan gembala. Ya Tuhan, gerakan doa harus terjadi dulu. Doa bagi familymu agar kerajaan surga turun. Berdoa bagi masa depanmu agar rencana Tuhan digenapi, dinyatakan. Musik mati. Doa sendiri, doa, musik mati. Doa, semua doa, jangan berhenti. Jangan berhenti. Sikapatakamaya matakapaya takapaya. Sikapatakapatakapaya patakapatakaradadadada. Uramatakapatakapatakaparapatakaparapatakapaya sakarapatakapaya parapatakapaya se. Pray. Sekalipun Anda tidak memahaminya, you are actually saying something to the Lord. Roh Kudus yang berdoa melalui kita dengan kata-kata yang tak terucapkan. Berdoa bagi orang-orang kudusnya, yaitu Anda dan saya. Pray. Terus doa. Sudah jangan melihat ke belakang, jangan menoleh ke belakang apa yang telah lenyap dari hidupmu, apa yang dicuri, apa yang telah diambil, apa yang telah hilang. Jangan lihat itu, pandang ke depan. Roh Kudus akan membantumu menemukan sesuatu yang baru. Berserah, dipimpin Roh Allah, sesuatu akan terjadi. Karunia-karunia surga akan dicurahkan atasmu. Kuramakamata segamat, inamatagabaya para patagabaya sanan. Hinanananananananamatagaya sinanamatagabaya para. Uramatagabaya sigamatagabaya para nananamata. Hinamatagabaya saganamatagabaya siganama. Hinamaramatagabaya para patagabaya sagamatagabaya para patagaya sananamarama. Oramarama. Harinya akan tiba, kau akan melihat anak-anakmu bernubuat. Oramarama, teruna-terunamu mendapat penglihatan. Orang-orang tua akan mendapat pembaharuan mimpi. Mimpi-mimpi yang telah hancur akan dikembalikan oleh Tuhan. Bermimpi lagi. Oramatagamiya para syukuna matagama. Pray. Ini ibadah profetik, ibadah doa dari ujung sampai ujung. Yang namanya jemaat Kristus, semua berdoa dengan kuasa Roh Kudus. Oramakapatagapayasya. Namatagapaya patagapaya para patagaya sana namatagamayase. Syafaat, berdoa syafaat. Usyagara matagamaya sana namatagapaya para matagayase. Hina namatagapaya sana namatagapaya para patagapaya. Uramagapagapagapaya para patagapaya sana namatagapaya para patagapaya para. Shaka para patagapaya sana namatagapaya sana. Uramagapagapaya shaka para patagapaya sana. Hina namatagapaya rapatagapaya sana namatagapaya sana namatagapaya se. Hina maramatagamaya maramatagamaya sana namatagapaya para laban. Hina ramatagapaya para patagapaya para patagaya sana namatagamana. Orang marah-marah. Miliki roh yang kuat, tebarkan lebih dalam, tebarkan jala ke tempat yang dalam, sekalipun kau tidak dapat ikan semalam-malam. Tebarkan lebih dalam, kata Tuhan, tebarkan lebih dalam, masuk lebih dalam dimensi lebih dalam, dimensi Roh Kudusku, dimensi iman, dimensi kasih, berani radikal, mengasihi lebih dulu, mengampuni lebih dulu, berani masuk dalam dimensi yang lebih radikal, memberi dengan iman, berani masuk ke dalam dimensi yang lebih radikal, taat tanpa syarat. Mari kita berdoa, sikapakapaya radamatayase.
Uramaga maramata kapaya para mata kapaya para mata kaya shanana maramara. Ina maramata kapaya shanana mata kapaya rabara. Shaga bara. Ina maramata kapaya shanana. Ramakapaya para mata kapaya para mata maramara. Mari kita pelan-pelan mulai reda, semua bergandeng tangan. Sebagai simbol persatuan, sambil bergandeng tangan diangkat seperti ini. Roh Kudus, Engkau semakin dekat. Gantikan oleh kami sebagai satu gereja. Beri kami kasih yang baru, iman yang baru, pengharapan yang baru. You are welcome in this place. Bawa gereja ini masuk dalam atmosfer yang baru. Tetap yang rapataya. Holy Spirit. Usahakan semua terkonek, ujung kanan kiri pegang pundak teman. Tuhan mau menggantikan urapan lamamu dengan urapan yang baru. Saya harus tumpang tangan. Orang yang di ujung kanan, baris ujung kiri pegang pundak teman di depannya. Angkat kedua tanganmu. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own special way. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own special way. Musik masuk. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own special way. Angkat kedua tanganmu. Sekarang Anda tidak harus berbahasa lidah. Terima saja, jangan putus tangannya. Hamba berdoa, gantikan oleh gereja ini. Hamba minta urapan ini terkandung di dalamnya satu daya kasih yang secara alami tak mungkin bisa terjadi. Sebuah kemampuan untuk mengasihi melebihi batas manusia. Yang kedua, hamba minta dalam urapan yang kau beri, suatu kemampuan untuk beriman yang tidak masuk akal.
bagi setiap jemaat. Yang ketiga, hamba minta ya Tuhan, dalam urapan yang terkandung di dalamnya, sukacita dalam puji-pujian. Receive the anointing of the Holy Spirit Church. Secara korporat, Januari ini Tuhan ganti bajumu, memberimu jubah yang baru. Receive the Holy Ghost. Come in thy own gentle ways. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own special way. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength. Come in thy strength and thy power. Come in thy own special ways. Come in thy strength and thy power. Come in thy strength and thy power. Come in thy own special ways. Come in thy strength and thy power. Come in thy strength and thy power. Come in thy own special ways. Bisa lihat kanan kirinya, beri pelukan kepada banyak orang, katakan, we are one family. Mari kita maju bersama di dalam kuasa Roh Kudus. Praise the Lord. Silakan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita tercinta. Besok ada 3 ibadah, siapkan diri. Mungkin kita hari ini harus pulang dini. Besok saya akan bawa catatan. Besok saya akan ngajar. Dan belajar tentang bahagia. Bahagia, bagaimana bahagia dalam kekurangan. Bagaimana bahagia dalam penderitaan. Bagaimana bahagia di dalam mengalah, dan bagaimana bahagia di dalam diajar. Tomorrow come as a student of the Bible. Sebagai pelajar Alkitab, bertumbuh dalam firman. Ya, saya serahkan kepada Pastor Fuji atau Pastor Peter untuk maju ke sini untuk berdoa. Anda diberkati Tuhan hari ini. Siapa di sini hari ini yang barusan menerima bahasa lidah pertama kali? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. There we go, I love it. Nah, siapa di sini yang tiap hari akan rajin, disiplin, selain baca Alkitab, tiap hari mulai berdoa di dalam bahasa lidah yang sudah diberikan? Bisa angkat tangan? Oh, praise the Lord. Oh, I'm ready to see what great things. Oh, I can't wait to see great things that God is gonna do in this church. Haleluya. Katakan kanan kirinya, Tuhan akan memakaimu secara luar biasa. Pastor Peter maju ke sini, Pastor Fuji ke sini. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.